Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas beberapa soal tentang P3K PGSD Mapel Matematika berdasarkan FR dari teman-teman yang sudah tes di tahap 1 kemarin. Jadi bagi teman-teman yang tidak ingin ketinggalan untuk video terbaru lainnya, silakan untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng di sebelah kanannya. Langsung kita bahas untuk soal pertama. Novi mengendarai mobil dari kota Semarang menuju Blora dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Ima mengendarai mobil dari Blora menuju Semarang dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak kota Semarang dengan Blora adalah 125 km dan mereka berangkat pada pukul 7, maka pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Ini adalah tentang jarak, kecepatan, dan waktu ya. Berarti yang kita perlu ingat adalah rumus JKW. JKW. Nah, karena yang ditanya adalah pukul berapa, berarti W-nya ini. W sama dengan J per K. Nah, di sini kan berpapasan nih, berpapasan dan mereka berangkatnya pukulnya sama nih, pukul 7. Jadi untuk jarak kita ambil totalnya, yaitu 125 dibagi dengan kecepatan total, yaitu punya Nopi tadi 40, kemudian ditambah dengan punyanya si Ima 60. Nah, sama dengan 125 dibagi dengan 40 tambah 60, 100. Jadinya untuk waktu didapatlah 1,25 jam ya. Nah, 1,25 jam itu adalah 1 ditambah dengan 0,25 ya kan. Yang ini kita jadikan menit dulu ya. Berarti 1 ditambah dengan 0,25 dikalikan dengan 60 sama dengan 1 ditambah ini berapa dapatnya? 15. Berarti kita nambahnya 1 jam 15 menit. Ini udah jadi menit ya. Nah, artinya dari pukul 7 ini tadi ditambah 1 jam 15 menit adalah pukul 8.15. Berarti jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 2. Data nilai siswa kelas 6 berturut-turut adalah 8 sampai 7. Dari data tersebut berapakah mediannya? Yang ditanya median berarti nilai tengah ya. Kita urutkan data dari terkecil ke terbesar. Berapa di sana? Ada 5. Kemudian 6. 6-nya ada berapa? 2 ya. 6. Kemudian 7-nya ada 3. 7, 7, 7. Kemudian setelah itu ada 8. 8-nya ada 2. 8, 8. Kemudian 9-nya 1. 10 terakhir. Kita hitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 artinya genap. Berarti untuk mencari nilai tengahnya atau ME ya rumusnya, kita bagi 2 nih. Jumlah datanya 10. 10 kita bagi 2, dapatnya adalah 5. Maka 5 kita coret di sayap kiri ya. Sayap kiri 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5 coret. Nah, kemudian dari sayap kiri kita coret juga sayap kiri, sayap kanan. Nah, sama-sama 5 ya. Berarti untuk nilai tengahnya adalah antara 7 dan 7. Karena ini datanya genap, berarti 7 tambah 7 dibagi 2. 7 tambah 7 14 dibagi 2 dapatnya adalah 7. Jadi jawabannya adalah yang C. Karena angka yang ada di sini adalah sama, kita tidak perlu menghitung, ini langsung ketemu ya jawabannya, yaitu 7. Nah, misalkan di sini 8, sini 8, berarti untuk mediannya ya 8 gitu ya. Soal nomor 3. Sebuah bak mandi diisi air mulai pukul 7.20 sampai dengan pukul 7.50 dengan debit air 10 liter per menit. Berapa liter volume air dalam bak mandi tersebut? Oke, yang ditanya volumenya dan ini tentang debit air ya. Untuk debit air rumusnya itu adalah simbolnya Q ya, debit air. Itu volume dibagi dengan waktu. Jadi untuk mencari volume, yang ditanya volume ya, itu adalah Q dikalikan dengan T. Nah, Q debitnya diketahui 10. Jadi 10 dikalikan dengan waktunya. Waktu dari 7.20 sampai 7.50 itu 30 menit ya teman-teman. Jadi 10 kita kalikan dengan 30. Dapatnya 300. Berarti untuk volume adalah 300 liter. Jawabannya yang B.
Soal selanjutnya nomor 4. Bayu mempunyai kolam dengan ukuran panjang 90 cm, lebarnya 70 cm, dan tinggi 80 cm. Bak tersebut diisi air dari keran. Air keran bisa mengisi kolam sampai penuh selama 20 menit. Berapa liter per detik debit air yang mengalir dari keran tersebut? Berarti ini tentang debit lagi ya. Debit tadi simbolnya Q, itu rumusnya volume dibagi dengan waktu. Nah, lihat satuannya teman-teman, ini adalah liter per detik, sedangkan yang diketahui untuk yang lainnya adalah ini masih senti, kemudian ini menit. Nanti kita ubah menjadi liter per detik semua ya. Jadi untuk si volume kita cari dulu, karena ini karena ini si kolamnya bentuknya persegi panjang ya, kolam karena bentuknya persegi panjang, jadi kita gunakan rumus volumenya P kali L kali T. Nah, P-nya berapa? 90 dikalikan dengan lebarnya 70 dikalikan dengan tingginya 80. Dapatnya berapa? 504 ya. Untuk 9 kali 7 kali 8. Kemudian kita tinggal nambahin 03. Nah, oke, satuannya apa? Sentimeter kubik. Nah, karena yang ditanya adalah liter per detik, ini kita jadikan liter, teman-teman. Sentimeter kubik ke liter, liter itu sama aja dengan desimeter kubik. Nah, jadi untuk senti ke desi itu kan naik satu tingkat. Nah, berarti kita bagi 1000, ya kan? Jadi dapatnya 504 liter ya. Kemudian kita tulis di sini 504 dibagi dengan waktu. Waktunya berapa di sini? 20 menit. 20 menit, sedangkan yang ditanya adalah liter per detik. Berarti kita jadikan detik ya, dikalikan dengan 60 sama dengan 504 dibagi dengan 1200 sama dengan berapa dapatnya? Iya, 0,42. Jawabannya yang B. Nomor 5. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 7 siswa adalah 6,50. Ketika nilai satu orang siswa ditambahkan, maka rata-ratanya menjadi 6,70. Nilai siswa yang ditambahkan adalah yang ditanya adalah nilai siswanya. Berarti kita perlu mencari jumlah nilai sebelum ditambah. Sebelum siswa ditambahkan tadi ya. Itu ada 7 siswa, berarti 7 dikalikan dengan rata-ratanya, yaitu 6,50. 7 dikali 6,50 dapatnya 45,5. Kemudian kita cari jumlah nilai setelah siswa baru ditambah ya. Nah, 7 tambah 1 yaitu jadi 8 ya. 8 dikalikan dengan rata-ratanya berubah menjadi 6,70. Nah, ini dapatnya adalah 53,6. Jadi untuk nilai siswa yang ditambahkan kita tinggal mengurangkan 53,6 dikurang 45,5. Dapatnya adalah 8,1. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 6. Jika nilai rata-rata 20 orang murid adalah 7,5, kemudian seorang murid menyusul ulangan dan mendapatkan nilai 8, berapakah nilai rata-rata ulangan sekarang? Ini tentang rata-rata gabungan ya teman-teman. Ingat, untuk rumus rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, karena di sini tentang nilai berarti jumlah nilai. Kita cari jumlah nilainya. Yang pertama itu adalah 20 orang murid, rata-ratanya 7,5 ya. Berarti 20 kita kalikan 7,5. Karena yang ditanya adalah rata-rata gabungan, berarti di sini ditambah yang sini nih. Seorang murid menyusul berarti 1. Seorang kan ya. Kemudian dikalikan dengan nilainya 8. Nah, dibagi pertama tadi kan 20 ya. Kemudian disusul lagi 1 berarti tambah 1.
Nah, sama dengan 20 kali 7,5 dapatnya adalah 150. Ditambah dengan 1 kali 8 itu 8. Dibagi dengan 20 tambah 1, 21. Jadi 158 dibagi dengan 21 dapatnya adalah 7,52 sekian, ya kan? Jadi jawabannya yang D. Soal selanjutnya ini masih tentang rata-rata ya, biar teman-teman makin paham. Diketahui data sebagai berikut. A, 61, 65, 63, 67 memiliki rata-rata 63. Berapakah nilai dari A? Oke, yang ditanya adalah A-nya. Berarti kita tidak lepas dengan rumus rata-rata, yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data. Untuk X bar atau rata-ratanya itu diketahui 63 sama dengan jumlah data. Berarti A ini kan belum diketahui ya, kita tulis saja A. Ditambah dengan 61 tambah 65 tambah 63 ditambah dengan 67. Kemudian dibagi dengan banyak data. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 63 sama dengan, yuk, A ditambah dengan ini berapa nih dapatnya? 256 ya. 256 dibagi dengan 5. Nah, sampai sini kita kali silang. 63 dikalikan dengan 5 dapatnya adalah 315 ya. Kemudian ini karena tidak ada lawan, kita tulis saja A ditambah dengan 256. Yang ditanyakan A-nya. Oke, kita lari ke sini ya. Yang ditanyakan A-nya saja. Oke, A tadi di sebelah kanan biarkan, kemudian 315 yang di kiri biarkan juga, yang ini yang pindah nih, yang angka, berarti pindah ke kiri menjadi min 256. Jadi nilai A adalah 59. Jawabannya yang C. Oke, itu tadi beberapa soal yang sudah kita bahas di video ini. Apabila bermanfaat bagi teman-teman, silahkan untuk like dan subscribe, kemudian bagikan kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.